Perkenalkan, nama saya Maiko Haryono. Saya biasa dipanggil dengan nama Maiko. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Saat ini merupakan momen yang tepat karena 5 tahun yang lalu, pada tanggal 16 Mei tahun 2015, saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim, terlebih kepada keluarga dan kepada kerabat saya. Dan walaupun sudah lewat, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada keluarga, teman, maupun Anda yang sedang menonton video ini yang beragama Buddha. Sebelum memulai kesaksian ini, saya akan mengambil satu kutipan dari buku The Complete Courtship, Penuntun Berpacaran yang Ideal. Di halaman 10 dikatakan bahwa di situ ada beberapa poin, 3 keputusan terbesar dalam kehidupan yang harus kita ambil, jarak antara 18 sampai 22 tahun. Jadi poin pertama, apa artinya agama dalam hidup saya? Keterampilan apa yang hendak saya pilih? Dengan siapa pada akhirnya saya akan menikah? Jadi kalau dapat disimpulkan secara garis besarnya, yang pertama, poin pertama agama, poin kedua pekerjaan, dan poin ketiga adalah pasangan. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana poin pertama tentang agama. Seperti Anda lihat tadi di sebelumnya, bahwa saya berasal dari agama Islam, kemudian saya ke agama Buddha, saya kembali ke agama Islam, hingga saya sekarang menjadi agama Kristen. Kenapa bisa? Tonton videonya sampai habis. Bapak saya adalah beragama Buddha, kemudian menjadi seorang Islam ketika hendak menikah dengan ibu saya. Jadi saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Saya dilahirkan pada tahun 1992. Tidak banyak kenangan masa kecil yang saya ingat. Yang saya ingat pada saat saya disekolahkan di TK, di mana TK ini dekat dari rumah saya. Di TK ini posisinya persis di belakang masjid. Jadi pendidikan agama yang saya peroleh bukan hanya di TK, di rumah, tetapi saya dan kakak saya juga mengaji kepada tetangga kami. Kenapa kami mengaji kepada tetangga kami, saya juga kurang tahu. Mungkin karena ibu saya sibuk bekerja, bapak saya juga tidak memahami untuk belajar Iqra dan belajar Al-Quran dan selainnya. Jadi kami belajar dengan tetangga saya. Saya juga ketika SD masuk sekolah SD negeri di dekat Pekan Minggu. Di situ jaraknya kurang lebih 4 km, sedangkan kakak saya di Madrasah Ibtidayah. Pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 24 Maret, pada saat itu saya berusia 8 tahun, ibu saya meninggal. Di situ saya merasakan begitu sangat sedih, namun saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa menangis. Walaupun saya sedih, saya tidak mengeluarkan air mata. Dan saya ingat bagaimana saya mengingat disuruh mencium ibu saya rasakan pipinya beliau sangat dingin. Itu yang saya bisa ingat, dan peristiwa ini menjadi perubahan terbesar dalam keluarga kami, khususnya cara pandang saya terhadap agama di kemudian harinya. Karena yang saya pelajari dulu hanya agama Islam. Setelah ibu saya meninggal, tidak lama kemudian di tahun yang sama, bapak saya menikah pada tanggal 24 September. Dengan alasan adik saya masih berusia 3 tahun. Jadi adik saya ini perlu dijaga dan lain sebagainya. Kami semua menyetujuinya, namun beberapa hal terjadi sampai akhirnya nenek saya yang mengasuh adik saya, bukan tinggal bersama kami. Jadi ibu saya meninggalkan 4 orang anak. Jadi adik saya yang paling kecil, saya anak ketiga, ikut dengan nenek saya, sehingga kami bertiga tetap tinggal di rumah bapak. Tidak lama kemudian, ketika naik kelas 3, saya pindah ke Madrasah Ibtidayah, sekolah khusus Islam. Untuk saat ini sekolah itu tidak ada lagi, karena hanya bangunan fisiknya tidak ada lagi. Mungkin namanya yang masih saya ingat. Bagaimana di situ saya diajarkan mengenai pendidikan agama, mungkin ya sangat berbeda dengan di SD negeri. Di mana SD negeri ini ada 2 besar agama, Kristen dan juga Islam. Dan saya tidak lama sekolah di Madrasah Ibtidayah, hanya 1 tahun. Ketika kelas 4, kami bertiga, saya dengan kakak saya ikut dengan adik dari bapak. Jadi kami pindah ke kilometer 12, di mana di situ kami sekolah di Yayasan Kristen Perguruan Andreas. Di situ
di mana sekolah ini mengajarkan pelajaran tentang agama Kristen. Jadi kami bertiga masih menganut agama Islam, tetapi ketika di sekolah kami mengikuti pelajaran dari sekolah tersebut. Kami mendapat pelajaran agama. Namun kami untuk ke gereja kami tidak diwajibkan, dan saya juga tidak pernah pada saat itu. Di situ saya mengalami satu pengalaman yang sama sebelumnya seperti di Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana ketika di madrasah dulu, sebelum memasuk kelas, mereka kami semua berbaris dan juga menyalami gurunya satu persatu. Setelah itu kami doa bareng, baru kelas dimulai. Hal di Andreas ini juga terjadi seperti itu. Namun bedanya, kami masuk dulu ke dalam kelas, kami nyanyi bersama-sama, kami memimpin doa, di mana setiap doa buka dan doa tutup dipimpin oleh satu meja, di mana satu meja terdiri dari 2 orang. Jadi ketika teman saya memimpin doa buka, maka nanti sorenya saya akan memimpin doa tutup. Jadi ini merupakan satu pengalaman bagaimana saya diajarkan untuk teratur dalam berdoa. Momen yang saya ingat juga ketika saya kurang tahu, lupa harinya, bagaimana ketika kami disuruh berkumpul semuanya di satu lapangan. Kami dibariskan terlebih dahulu, baru kami disuruh balik kanan, di situ kami semuanya duduk. Ketika kami duduk, kami mendengarkan ceramah yang tentunya adalah ceramah Kristen. Di situ yang saya ingat bagaimana kebersamaan kami merasakan mendengar ceramah bersama-sama. Lapangannya itu juga bisa dibilang cukup sempit, satu lapangan basket, karena SD di sore hari dan sedangkan SMP dan SMA itu di pagi hari. Jadi kakak saya pada saat itu kelas SMP. Saya lupa kakak saya pada saat itu kelas berapa, tapi saya masih kelas 4 SD. Di sekolah Andreas ini banyak teman yang saya dapat, di mana teman-teman ini juga memiliki satu suku dengan saya, suku Tionghoa, dan juga pelajaran dari Alkitab. Salah satunya adalah tokoh Alkitab yang saya ingat, yang saya dapat pada saat saya kelas 4 SD, yaitu tentang Ayub. Bagaimana Ayub, dia adalah seorang yang kaya raya, dia dicobai, namun dia tetap setia hingga akhirnya kekayaannya dipulihkan kembali. Tokoh Alkitab lain yang saya pelajari pada saat itu adalah tentang Yesus. Bagaimana Yesus membuat begitu banyak mukjizat, menyembuhkan orang hingga membangkitkan orang mati. Di Andreas ini saya hanya sekolah 1 tahun, sama seperti di Madrasah Ibtidaiyah. Kelas 5 SD-nya, adik dari bapak yang kami tinggal ini harus pergi ke Tangerang. Dia merantau dan kami masih juga tinggal dengan ama kami, harus pindah ke Medan. Kami di Medan tinggal di salah satu rumah dari tante kami. Jadi ketika kami di Medan, kami di situ pindah ke agama Buddha. Kami ikut agama sesuai dari keluarga pihak bapak. Sedangkan kalau dari pihak mama mayoritas Islam, kalau dari pihak bapak ada yang sebagian Buddha, ada yang sebagian Kristen. Jadi kami tinggal di satu rumah, di mana kami tinggal di situ ada 5 orang. Saya, kakak saya 2 orang, ama sebutan nenek bagi orang Tionghoa, dan juga ada tante saya yang sedang sakit. Jadi untuk makan sehari-hari kami melalui cateringan. Di situ kami juga memakan B2 dan udang dan lainnya yang mungkin makanan cateringan. Tapi tante kami juga sering datang sekedar untuk melihat kondisi kami dan juga sering memberikan buah-buahan dan juga makanan yang dimasaknya sendiri. Jadi ketika kami di situ kelas 5 SD, kami sekolah di Usni Tamrin Medan. Di Usni Tamrin Medan ini mayoritas ada 3 agama, Buddha, Kristen, dan Islam. Dari ketiga agama ini mayoritas adalah agama Buddha. Di sini saya juga mendapatkan banyak teman baru. Bagaimana teman-teman saya itu adalah teman yang keturunan Tionghoa. Kami sering main bareng. Namun banyak juga pengalaman yang saya dapatkan ketika saya berada di agama Buddha, di mana gurunya sering memberikan satu ilustrasi kepada kami yang mungkin saya anggap ilustrasinya itu masuk akal. Ilustrasinya itu bisa saya terima dan di situ ya saya tidak terjadi pergejolakan di dalam hati saya ketika saya belajar tentang agama Buddha. Ketika kami tinggal di Medan,
Ada seorang Kristen, mungkin sekitar 2 orang, sering datang ke tempat kami tinggal, di mana mereka mengajari kakak saya tentang agama Kristen. Saya tidak ikut ketika mereka mengajar kakak saya, tetapi ketika mereka pulang, saya lihat ada satu buku, di mana buku ini saya lihat gambarnya, ada satu pemandangan yang sangat indah, sangat damai tentang surga. Di situ bukunya ini bagaimana manusia hidup dengan binatang buas, dapat berbarengan, anak-anak main di dekat sarang ular, bagaimana Yesus dikerumuni oleh banyak orang, dan situ serba cahayanya, apa semua serba megah. Ternyata mereka yang sering datang ini untuk mengajari kakak saya adalah saudara dari ama saya. Dan ama saya juga memberikan kesaksian kepada kami kalau ama saya itu sudah berkeyakinan bahwa dia sudah pindah ke Kristen. Jadi sebelumnya ama saya agama Buddha. Jadi ama saya cerita kalau dia sudah berdoa di dalam nama Yesus kurang lebih 6-7 tahun. Kami juga yang tinggal bareng ama kami menyaksikan bagaimana setiap ama kami berdoa, kami selalu mendengar bahwa dia menyebut nama Yesus. Namun yang saya tahu bahwa ama saya belum dibaptis. Sehingga dia meninggal juga ama saya belum dibaptis. Jadi guru agama Buddha saya sering memberikan satu ilustrasi bahwa katanya semua agama itu sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama memiliki satu tujuan, semua ingin ke surga. Jadi misalnya kita mau pergi ke kota A, kita bisa menempuh mau ke kota A itu dari berbagai jalur. Jadi seperti agama. Walaupun caranya berbeda, tapi dia memiliki satu tujuan. Dan itu saya percaya bahwa semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Saya juga sebelumnya sekolah di khusus Islam, khusus Kristen, dan sekarang menjadi agama Buddha. Tetapi saya merasakan tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Jadi saya di situ memiliki pola pikir bahwa semua itu agama sama dan memiliki satu tujuan, namun caranya yang berbeda. Ketika ama saya meninggal, kami semua pindah ke rumah kakak dari bapak. Jadi kami tinggal serumah lagi. Jadi yang rumah yang kami dulu itu dikosongkan. Ketika saya pindah, kami jarang pulang ke rumah bapak ataupun ke rumah nenek. Tapi nenek memiliki pesan ke kami semua, kalian dilahirkan dari Islam, kalau bisa kalian kembali ke Islam. Sehingga itulah yang kami pikirkan, itulah kami resapi, sehingga kami bertiga, saya dan kedua kakak saya beranggapan bahwa suatu saat kami akan kembali ke Islam karena pesan dari nenek kami. Jadi ketika hal itu mungkin yang diinginkan atau keinginan dari nenek saya terwujud. Ketika saya kelas 2 SMA, kedua kakak saya sudah tamat. Jadi waktu itu adalah memasuki liburan Natal dan Tahun Baru. Saya diizinkan untuk pulang ke rumah bapak saya. Namun dikasih kesempatan sebelum Tahun Baru harus sudah balik ke rumah tante saya. Yang ketika saya dikasih batas waktu itu, saya langsung hubungi kakak saya. Saya diizinkan pulang, namun saya dikasih waktu hanya sampai tanggal sekian. Pada waktu itu liburan masih panjang, tapi saya dibatasi waktu. Jadi kata kakak saya, kamu pergi ke Tanjung Merawa saja, tidak usah pergi pulang ke rumah bapak. Kenapa? Karena nanti acara Tahun Baru ada di pabriknya membuat acara untuk pergi. Jadi saya pergi ke Tanjung Merawa, saya tidak jadi ke rumah bapak. Ketika saya sudah di Tanjung Merawa, waktunya di situ saya harus pulang. Dan itu belum Tahun Baru, tapi kakak saya bilang kamu di sini aja dulu. Sehingga paman saya marah dan mengetahui bahwa saya ada di Tanjung Merawa tinggal bersama kakak saya. Jadi di situ paman saya marah dan paman saya menyuruh agar saya tinggal sama kakak saya aja. Jadi ketika masuk bulan Januari kami kembali sekolah normal, saya harus berangkat dari sekolah dari Tanjung Merawa ke Medan, pulang pergi. Jadi saya berangkat kurang lebih perjalanannya 1 jam, 1-2 jam. Sekitar jam 6 saya sudah harus pergi naik angkot. Dan saya mungkin sering telat juga.
karena kadang macet, lewati banyak pasar dan lainnya. Saya pulangnya malamnya sekitar sampai rumah sekitar jam 9. Kenapa? Pada saat itu kelas 2 SMA saya sudah mengajar les. Jadi saya mengajar les dari semester 2 kelas 1 SMA. Jadi saya kurang lebih sudah mengajar selama 1 tahun, dan saya juga pulang sekolah langsung mengajar. Jadi setiap hari saya pulang pergi Tanjung Merawa, Medan selama 3 bulan, pergi jam 6, pulang bisa sampai jam 9 malam. Itu saya rasakan sangat capek, sehingga akhirnya saya katakan sama kakak saya, dan kakak saya menyuruh saya untuk ngekos. Saya tanya ke teman-teman saya yang satu kelas, hingga akhirnya ada satu keluarga yang mengizinkan saya. Teman sekelas saya namanya Muhammad Rizky Zulkarnain. Dia mengizinkan, keluarga ini mengizinkan saya untuk saya tinggal di rumah dia, dan mereka sangat baik menerima saya. Mereka bagaimana di sini keluarga ini merupakan keluarga yang taat beragama. Di samping rumah teman saya ini langsung masjid. Saya sering cerita bagaimana pesan dari nenek saya dan pengalaman saya yang pindah-pindah agama. Jadi dikatakan bahwa mereka sangat senang kalau memang saya mau kembali ke Islam. Pada saat saya kurang lebih di situ 3 bulan, baru setelah itu liburan masuk ke kelas 3 SMA. Pada saat itu saya masuk Islam, kembali masuk ke Islam. Di situ saya diajari bagaimana membaca Iqra, bagaimana cara sholat, apa saja yang harus diucapkan, bagaimana juga kami pergi ke masjid bersama-sama, dan juga kami pada saat bulan puasa pergi ke masjid-masjid yang besar yang ada di kota Medan. Di situ merupakan momen yang sangat saya lupakan, karena dimana kami bersama-sama naik becak sedikit, beberapa orang gitu banyak naik becak, kami bersama-sama semua. Sungguh satu momen yang indah yang mungkin saya tidak dapat lupakan. Jadi saya sedikit menceritakan bagaimana lingkungan di tempat saya mengajar. Di lingkungan ini orang muslim mungkin hanya saya, dan mungkin untuk muridnya ada sekitar 2-3 orang. Sangat sedikit yang beragama Islam di sini. Jadi mayoritas beragama Buddha dan keturunan Tionghoa. Jadi untuk yang beragama Islam pun itu ada juga yang keturunan Tionghoa seperti saya. Jadi walaupun demikian, siangnya ketika saya mau makan, saya beli makanan dulu, baru kemudian saya istirahat di masjid di dekat rumah tante saya. Di situ saya sering makan siang dan juga istirahat. Setelah itu saya sholat zuhur, baru saya kembali mengajar les. Saya tidak langsung kuliah untuk mengkredit sepeda motor 2 tahun. Jadi saya tidak kuliah, saya ngajar les dulu selama 2 tahun. Setelah kendaraan bermotor ini mau lunas, saya baru mau kuliah. Ketika saya mengajar les, di situ saya sempat meminta izin juga kepada bos saya. Bos saya meminta waktu sebentar untuk sholat isya. Itu saya tetap sering sholat dan juga berkomunikasi dengan teman-teman saya, walaupun saya mungkin belum kuliah. 2 tahun kemudian, beberapa bulan lagi sepeda motor saya sudah mau lunas. Saya memutuskan untuk kuliah. Jadi saya mengajar lesnya dari pagi sampai sore. Malam harinya saya kuliah sampai jam setengah 9. Saya kuliah mengambil jurusan akuntansi. Bagaimana saya suka berhitung. Di situ yang universitas yang saya ambil IB, itu di dekat Saideli. Jadi saya kuliah dan juga mengajar les. Mungkin ya sibuk, tapi saya juga sangat menikmati, karena di perkuliahan ini saya dapat teman baru dan juga mungkin satu lingkungan yang baru sama saya. Saya merasakan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMA. Situ saya sangat senang, dan disinilah hingga akhirnya saya dapat cerita kenapa saya bisa pindah ke Kristen. Jadi ketika beragama Islam, saya sering merasakan terjadi seperti pertentangan di dalam hati saya. Dulu saya pelajari seperti ini, sekarang saya pelajari seperti ini. Tetapi saya tetap lakukan, saya tetap imani, saya tetap jalankan apa yang disarankan oleh agama. Saya sambil belajar
Tetapi saya tetap berdoa kepada Tuhan, dan saya memiliki satu pemikiran sama seperti bapak saya, di mana bapak saya dulu mengikuti istrinya. Saya ingin seperti itu. Pada saat saya sholat, saya sering berdoa kepada Tuhan, tunjukkan supaya saya bisa mengenal perempuan, agar melalui perempuan ini saya bisa mengenal Engkau lebih dekat, dan saya bisa mendalami agama lagi. Saya berdoa seperti itu di setiap sholat saya. Jadi saya mungkin ya bisa dikatakan saya juga termasuk yang teratur dari sholat 5 waktu dalam sehari. Di situ adalah keinginan saya. Saya ingin mendalami agama, saya ingin mengenal Tuhan itu lebih jauh lagi. Hingga akhirnya ketika saya kuliah, disitulah saya menemukan jawabannya. Ketika itu teman sekelas kami orang tuanya meninggal. Jadi kami sekelas berinisiatif untuk pergi menjenguknya, untuk memberikan penghiburan kepada teman kami ini. Jadi kami pergi naik sepeda motor bersama-sama, kami ke sana. Di situ saya lihat dari beberapa orang hanya satu wanita yang dia bawa sepeda motor, sisanya laki-laki dengan laki-laki, atau mungkin laki-laki dengan perempuan. Di situ kami pergi menggunakan sepeda motor. Saya kurang tahu berapa orang yang pergi. Namun di situ ketika kami sampai, kami saling bercengkrama satu dengan yang lain. Ketika kami saling bercengkrama, ada 3 orang Kristen, 1 laki-laki, 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini sukunya suku Batak, jadi mereka dekat. Jadi mereka mencoba menggodai saya. Di situ ya saya malu-malu, dikatakan kalau diperhatikan kamu ternyata ganteng juga. Dari apa seperti candaan itu kami sering berkomunikasi. Jadi ketika kami pulang sampai jam 12 malam, kami saling kontak satu dengan yang lain, sudah sampai rumah belum. Setelah kejadian malam itu, saya dengan perempuan ini sering berkomunikasi hingga akhirnya dia menembak saya dan kami jadian. Saya tahu bahwa dia lebih tua 5 tahun di atas saya, dan dia di situ baru kuliah, tamat SMA. Dia kerja dulu, baru ketika dia berusia umur sekitar 26 tahun baru dia kuliah. Jadi kami berbeda 5 tahun, pacaran berjalan seperti biasa. Dan tidak lupa kami juga traktir beberapa teman kelas kami. Mereka tidak percaya kalau kami jadian. Jadi ketika kami merencanakan kencan pertama kami, di situ kami memilih di Jalan Adam Malik ada rumah makan nasi goreng searah dengan rumah pacar saya dan tidak jauh dari kampus kami. Kami pergi ke situ membawa sepeda motor masing-masing. Pada saat kami kencan pertama itu mungkin sangat unik yang kami bicarakan mengenai agama. Di situ saya baru tahu bahwa ada agama Advent dan beribadah pada hari Sabtu. Karena sebelumnya saya beranggapan bahwa agama Kristen itu ada 2, Protestan dan juga Katolik. Ternyata ada aliran Advent yang gereja pada hari Sabtu. Dia katakan bahwa gereja ini juga memelihara hukum Allah dan makan yang tidak haram. Yang saya tahu makanan haram itu hanya babi. Ternyata dari buku Imamat ada beberapa bahwasannya ternyata bukan hanya babi yang haram. Bisa anjing, udang, ikan lele, ataupun mungkin yang lainnya. Jadi katanya kalau binatang itu dia harus memamah biak sama berkuku belah. Jadi kalau yang hidup di air harus memiliki sirip dan juga bersisik. Jadi itu syarat binatang yang boleh dimakan di dalam Alkitab. Itu saya baru ketahui. Ketika saya di Muslim, saya masih makan namanya udang yang ini. Namun ketika saya baru tahu, oh ternyata ada satu agama yang tidak memakan udang, tidak memakan ikan lele dan lain sebagainya. Jadi dari kejadian malam perbincangan kami pada kencan yang pertama itu, saya penasaran. Jadi saya memutuskan untuk ke gereja dia langsung. Saya ingin melihat seperti apa yang diajarkan di gereja ini. Kebetulan saya ngajar lesnya itu dari hari Senin sampai Jumat. Kadang saya masuk Sabtu sama Minggu, itu sekitar 2-3 bulan sekali. Tergantung kalau mereka sudah mau ujian mid atau ujian semester.
Jadi saya sempat ke gereja tempat pacar saya itu berturut-turut. Jadi setiap Sabat saya datang, saya lihat bagaimana cara mereka berbakti, apa saja yang dilakukan. Di situ saya juga mempelajari. Tidak terasa kami pacaran selama 1 tahun. Saya ingin lebih mendalami firman Tuhan. Jadi saya di situ kemarin dengan pacar saya membuka satu usaha, di mana usaha itu juga kami bilang ya cukup berhasil. Sehingga dari beberapa hasilnya, walaupun tidak besar karena kami kerja dan kami tidak fokus ke usaha itu, kami bisa membeli Alkitab. Jadi dari Alkitab itu saya coba pelajari sendiri hingga akhirnya Bapak Dema Nurung dengan Bapak MC Agian, mereka menawari saya, kamu mau nggak diajari Alkitab? Di situ saya sangat senang. Jadi saya sudah 1 tahun di gereja itu, mereka menawari saya untuk pendalaman Alkitab selama kurang lebih 1 tahun. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut saya datang ke gereja di mana tempat pacar saya beribadah. Banyak pelajaran yang saya dapat ketika saya mempelajari Alkitab. Jadi selain mereka mengajari saya juga diberikan kesempatan untuk belajar sendiri, dan saya juga sering menyaksikan perdebatan antara agama. Jadi ketika mereka berdebat, saya catat, saya lihat di YouTube, saya catat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit dijawab. Jadi pertanyaan ini saya bawakan ketika saya KPA. Dan mereka memberikan jawaban yang masuk akal. Mereka memberikan jawaban sesuai dengan Alkitab. Mereka memberikan jawabannya itu tidak dengan logika, tetapi menjawabnya dengan Alkitab. Di situ saya semakin percaya. Namun saya juga harus mempelajari sendiri. Saya katakan kepada mereka, saya sudah sering ganti-ganti agama. Saya ingin agama ini adalah yang terakhir. Tapi saya juga harus mendalaminya supaya saya lebih yakin lagi. Alasan kenapa saya ingin menjadi Kristen, yang pertama, saya yakin bahwa Tuhan menjawab dan mengabulkan doa saya, karena pada saat itu saya meminta bagaimana supaya Tuhan mengirimkan seorang wanita, agar melalui wanita itu saya dapat mengenal siapa Tuhan sebenarnya, dan membuat saya lebih mendalami agama. Jadi pertemuan kami saya rasa bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sudah merencanakannya. Bagaimana ketika saya tamat SMA, saya tidak langsung kuliah. 2 tahun kemudian baru saya kuliah, dan pacar saya 6 tahun kemudian ketika dia tamat SMA baru dia kuliah. Rentang waktu yang begitu jauh, saya yakin Tuhan menuntun kami sehingga kami dipertemukan. Dan melalui wanita ini juga, seperti yang Anda ketahui bahwa saya suku keturunan Chinese, saya mungkin lebih tertarik kepada yang satu suku dengan saya. Pada saat itu saya ada juga wanita Chinese yang dekat saya. Dia adalah beragama Buddha, dan juga pacar saya pada saat itu juga ada yang menyukai dia. Dia adalah seorang Kristen, tapi akhirnya kami yang jadian. Jadi saya yakin itu semua berkat tuntunan Tuhan, dan Tuhan menjawab doa saya ketika saya berdoa agar Tuhan mengirimkan satu orang wanita sehingga saya lebih mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya melalui dia. Walaupun ya sekarang kami tidak jadian lagi, kami pacaran hanya 4 tahun. Kemudian kami putus, 6 bulan kemudian dia menikah, dan sekarang sudah memiliki 1 orang anak. Saya sangat bahagia bagaimana melalui dia saya dapat mengenal kebenaran, dan juga melalui dia saya bisa mengerti akan Tuhan yang sesungguhnya. Alasan kedua kenapa saya ingin menjadi Kristen, ketika saya sering melihat video perdebatan antar agama di mana mereka menyaksikan bagaimana sifat kealahan daripada Yesus. Juga mengatakan bahwa Allah memiliki 3 pribadi tetapi 1. Mereka menyaksikan akan hal itu. Disinilah saya dapat menerima hal itu dengan iman saya. Di dalam Alkitab, ketika Adam diciptakan pada hari ke-5, tentu Tuhan telah menciptakan dunia pada hari pertama sampai hari ke-4.
di mana pada hari pertama sampai hari keempat itu Tuhan menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat yang akan digunakan untuk Adam. Jadi saya yakin bahwa Adam menerima hal itu semua, bahwa dia diciptakan oleh Tuhan dengan imannya dia. Dan juga ketika bagaimana Hawa diciptakan pada saat Adam tidur, diambil salah satu tulang rusuk, baru ketika Adam bangun, inilah wanita yang diciptakan Tuhan untuk melengkapi atau untuk bersama dengan Adam. Hal ini dapat Adam terima hanya dengan iman dia. Begitu juga dengan saya. Hal itu dapat saya terima dengan iman saya. Itu tidak mungkin saya dapat terima dengan logika saya. Sebuah mobil dapat masuk ke dalam sebuah bagasi jika bagasinya itu lebih luas. Jadi kalau misalnya bagasinya itu lebih kecil, tentu mobil itu tidak bisa masuk ke dalam bagasi tersebut. Saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa. Anda juga menyadari bahwa kita semua manusia yang di bumi ini adalah orang yang berdosa. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi pikiran kita karena kita jatuh dalam dosa itu sangat terbatas. Jadi bagaimana mungkin pikiran Allah yang tidak terbatas masuk ke dalam pikiran kita yang sangat terbatas ini? Jadi itu bisa kita terima hanya dengan iman kita. Poin ketiga, di dalam Kejadian 4, bagaimana di situ tentang persembahan Kain dan Habel. Ketika dulu saya beranggapan bahwa semua agama itu sama, walaupun mungkin cara yang berbeda, cara menyembah Tuhan atau sebutan dari agama terhadap Tuhan tersebut itu berbeda, namun memiliki satu tujuan. Ketika saya mempelajari Alkitab, ternyata hal itu berbeda. Kita tahu bahwa tentu Kain tidak mempersembahkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang busuk dari hasil tanahnya, lalu diberikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolak persembahan daripada Kain. Saya yakin bahwa Kain mempersembahkan hal yang terbaik dari hasil tanahnya. Begitu juga dengan Habel, kenapa dia diterima? Bukan karena Allah pilih kasih terhadap mereka berdua, tapi di sini tentang penurutan. Bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, sehingga Tuhan harus mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk itu Tuhan merencanakan Yesus harus mati di kayu salib untuk menggantikan manusia. Jadi sebenarnya saya yang seharusnya disalib itu, tetapi Yesus yang menggantikan saya. Yesus menggantikan Anda yang berada di kayu salib. Jadi sebenarnya Yesus mati bukan untuk orang Kristen saja. Yesus mati untuk semua orang. Tetapi bagaimana Anda mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda atau tidak, itu tergantung kepada iman Anda. Setiap agama yang saya dulu pelajari hanya mengajarkan satu kebaikan. Ternyata perbuatan kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Kebaikan itu bisa kita usahakan, tetapi keselamatan itu tidak bisa kita usahakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi harus ada pertumpahan darah, sehingga Yesus yang sama sucinya dengan hukum itu yang telah kita langgar, dia sendiri yang layak sehingga dia dapat menebus kita. Itulah kenapa saya bisa menerima itu dengan iman saya, bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Saya juga pernah mendengar bagaimana Isa Al-Masih akan datang pada saat dunia ini kiamat. Di dalam Alkitab juga mencatat bahwa Yesus akan datang untuk menjemput umatnya. Seharusnya kehidupan orang Kristen itu seperti kehidupan yang diberi kesempatan kedua. Ada salah satu ilustrasi ketika dia harus divonis untuk hukuman mati. Tentu hukuman mati itu harus menuntut nyawa. Jadi Yesus sudah menggantikan kita, dia mau memberikan nyawanya untuk kita, dia mau menebus kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Yesus sebagai perantara kita kepada Tuhan, apakah kita mau menggunakan kesempatan kedua itu untuk berbuat dosa lagi? Kehidupan Kristen itu ibarat seperti naik tangga. Anda maju ke depan dan juga naik. Hari demi hari tabiat Anda semakin diperbarui. Mungkin juga hal ini saya masih banyak kekurangan untuk hal itu. Namun kita sama-sama berdoa supaya Tuhan membantu kita sehingga kita memiliki satu perubahan tabiat, sehingga tabiat kita sama. Dan apabila Yesus datang, dia akan menjemput kita sehingga kita nanti hidup bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya.